Allahu 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 Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah dan Nabi Rasulullah wa ba'd. Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah Ta'ala kembali kita ditemukan di sini untuk meneruskan materi pelajaran kita di murid. Salawat dan salam junjungan Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sekalian. Adapun pembatal salat yang keempat, an-nutqu bi harfain. Jadi yang pertama, kedatangan hadas. Kedua, kejatuhan najis yang tidak langsung dibuang. Ketiga, permukaan aurat yang tidak langsung ditutup. Jadi hadas artinya wong yang sholat itu bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Artinya wong yang sholat itu harus dalam posisi tidak ada hadas. Hadas besar diangkat dengan mandi wajib, hadas kecil diangkat dengan wudu. Jadi mandi wajibnya nak sah. Kalau mandi wajibnya tidak sah, berarti sholatnya juga tidak sah. Warabi'uha, yang keempat pembatal salat, bidutqi harfaini, mengucapkan dengan dua huruf amdan. Binutqi biharfaini atau biharfin mubhimin amdan, mengucapkan dengan dua huruf atau satu huruf dengan sengaja. Jadi satu atau dua huruf yang bermakna. Karena dalam bahasa Arab itu kadang-kadang satu huruf sudah ada artinya. Qi makna wiqayah, menjaga. Qi jaga orang. Nah, itu dua huruf yang berarti. Jadi kalau dia hanya sengaja mengucapkan itu, maka batal sholatnya. Yang kelima, pembatal sholat, wa khamisuha bil muftiri amdan. Yang kelima, pembatal salat itu makan dengan sengaja. Makan dengan sengaja itu bermakna makan apa yang pacak dimakan. Wal hasilu anna kullama aftala shauma aftala shalah illa al-aqla katsira sahwan fayutiluha dunahu. Wal farqu anna laha hay'atun madhkura fa kana taqsiru fiha ashaddu bi khilafi wa anna dhatu a'malil manzumati wal fi'l katsir yaqta'u nazmaha bi khilafihi fa innahu kafun anna bid'ah. Jadi kalau dia makan sedikit dengan sengaja, bil muftiri amdan, pemuftiri amdan, jadi makan dengan sengaja walaupun sedikit. Misal bekas nasi saya muangnya doanya. Apa dia bekas minum teh ditagi-tagi dengan giginya masih ada zat yang batal. Apa yang sifatnya makan sedikit sengaja batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Makan banyak lupa tambahi.
banyak lupa tetap batal. Wasadisuha bil aqlil katsir nasian. Nah, pembatal yang 6 makan banyak lupa. Au jahilan ma'dzuran bi an qalba 'ilmul Islam au nasha'a ba'idan 'anil ulama au mukrahat. Amma idza akala qalilan nasiyan lis-salat au jahilan tahrim madzhab fala tabtul salat. Tidak tahu juga kalau makan itu sedikit itu batal salat, tidak batal. Ikhlafil mukrah patut salat bin nadil akrabiha. Maka disbah sabi muha pembatal salat yang ketujuh bisalasi harakatin mutawaliyah ayakinan walau bi'adha'i muta'addidah ka'an harraka ra'sa wa yadayhi. Batal salat yang ketujuh dengan 3 kali bergerak berturut-turut dengan yakin walaupun dengan anggota tubuh yang berbilangan seperti menggerakkan kepala dan 2 tangan. Wa dhihabur rijli wa 'auduha yu'addu marrataini mutlaqan sawa'un hasal qisar. Dan gerakan melangkangkan kaki dan kembali bolak-balik dihitung 2 kali gerakan secara mutlak, sama saja tersambung itu hasilnya ataupun tidak. Khilaf idhabil yad wa 'audiha 'ala al-ittisal fa yu'addu marrah wahidah. Beda dengan gerakan melangkangkan tangan dan kembalinya secara tersambung, maka hal itu dihitung 1 kali gerakan. Jadi yang batal ini kalau dianya menggerakkan anggota badan walau sahwan, walaupun tidak sengaja yang 3 kali bergerak, itu yang dianya sifatnya anggota besar. Kalau dianya bergeraknya anggota kecil, hukumnya makruh, tidak batal. Jadi kalau dianya jari-jari jeri-jeri bergerak, jeri-jeri bergerak, macam dianya gatal gaut jiwe tidak ada batal. Tapi kalau yang tapak tangan ini melok bergerak batal. Ini gatal dah ni. Dia bergaut 1 2 3 karena yang besarnya melok. Jadi kalau dia gatal di sini tepakkan dulu. Nah, ini empol. Nah, jadi yang besar ni dah melok. Kalau dia batal, karena tapak tangan ini anggota besar. Jadi jari-jarinya tidak. Jadi dimasalahkan juga soal melangkah. Dia mengatakan melangkah itu kalau dia melangkah sebelah 1, melangkah sebelah lagi jadi hitung 2. Jadi misal tangan, nah bergerak, ini bergerak, tidak acak dihitung anggota kecil, maka sami'allahu liman hamidah langsung mantep ke. Kalau dia bergerak, abing-abing macam itu batal, keburi ke depan, keburi lagi itu atau adanya sholat, ada ngalak sholat badan yang melok bergerak itu, nah itu batal sholat. Tapi adanya wong yang sholat mau kepala goyang, ditanya dengan dia tu imam, tapi kepalanya gerak, ditanya tidak, ditanya dengan dia idaknya. Jadi dia ngaso tidak menggerakkan kepala. Gawaan dia walaupun berjalan masih bergerak kepala. Yang itu sudah dimasuk kategori uzur. Jadi yang namanya uzur itu tidak masuk hitungan. Apa dia sudah ada keuzuran, ya sudah. Ya. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya salam.
Tuh, jadi gerak yang sifatnya bergerak untuk gerakan solat itu tidak dianggap sebagai gerak yang membatalkan. Misal kita nak turun sujud, nak turun rukuk, ada gerakan itu tidak dihitung bergerak. Tapi itu untuk nak ngancap ke gerakan itu tidak membatalkan solat. Cuman yang kebanyakan yang bergerak waktu dianya macam umur habai, nah itu batal. Sama yang ngangkat tangan tadi itu banyak kita juga. Maka itu ada yang ngajarkan Sami Allahu liman hamidah, tangannya di sini kinya lagi macam dia solat pertama. Terus Sami Allah di sini kinya lagi. Tujuannya menghindar ke goyang. Tuh. Ada yang solat isi ke lubang hidung lah, kecil. Gila. Sifatnya bergerak untuk gerakan solat itu tidak dianggap sebagai gerak yang membatalkan. Misal kita nak turun sujud, nak turun rukuk, ada gerakan itu tidak dihitung bergerak. Tapi itu untuk nak ngancap ke gerakan itu tidak membatalkan solat. Cuman yang kebanyakan yang bergerak waktu dianya macam umur habai, nah itu batal. Sama yang ngangkat tangan tadi itu banyak kita juga. Maka itu ada yang ngajarkan Sami Allahu liman hamidah, tangannya di sini kinya lagi macam dia solat pertama. Terus Sami Allah di sini kinya lagi. Tujuannya menghindar ke goyang. Tuh. Ada yang solat isi ke lubang hidung lah, kecil. Gila. Jaga kuping lah, siap. Solat tu siap-siap tak. Bulu hidung panjang tetap. Yang banyak gerak kalau macam buat kalau macam mata lah tahu nganggu buka, nak tahu rambut panjang pakai kau, sehingga gerak kita tu tidak melakukan gerakan-gerakan yang mubazir yang merusak solat kita. Walau sahwan, walaupun posisinya posisi tak sadar, lupa, tetap batal. Inilah hebatnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengajarkan bab solat ini mesti siap-siapnya. Beda dengan mazhab lain. Ada mazhab lain itu biar 1000 kali bergerak dalam solat, luar dari gerakan solat, selagi gerakan itu bukan main-main dalam solat, tidak batal. Aku itu di Mekah itu imamnya macam-macam. Allahu Akbar. Benar ke sauban lah, benar ke baju juga di YouTube. Oh, wong Mekah solat nyangkingan. Bagi mereka ngelaku itu nyari lemaknya dalam solat. Sehingga menurut mereka itu bukannya gerak main, gerak untuk mendapatkan kelemahan dalam solat. Inna Syafi'i tidak boleh. Itu namanya tidak ada keseriusan di dalam ibadah. Sehingga bergerak-gerak model macam itu. Dan Syafi'i tidak boleh. Seperti menggerakkan telunjuk. Nah, ini hukumnya makruh. Atau karena memang wujudnya
dia ada gatal, itu namanya uyung. Ya Allah. Kemudian pembatal salat yang berikutnya, wasaminuha al-wasbatil fahisyah. Al-wasbatil fahisyah yaitu yang ke-8, meloncat yang keterlaluan. Jadi yang sifat kakinya ngangkat, yang ngangkat terlalu tinggi. Kalau dia ngangkat, maka itu kalau kita batal sholat atau memindahkan tempat sholat, jangan diangkat kaki itu, ngeget deh, ngeget, digeget, nah, dilengserkan. Kita juga kalau batal sholat, nuduhi tempat sholat wong yang kita gerti itu, dado pulau kita nak harus lepaskan ke situ. Jadi kalau bakal jadi mudarat, ya sudah. Jadi yang mana yang parah itulah cara ngesernya, jangan sekali geser, misal kanan kiri, yang tengah batal, nah yang kena yang pinggir kanan ngeser. Ngesernya jangan langsung ngeser. Waktu nak ngaku itu 3 ekor belakang imam itu namanya badan imam. Memang besar pahala di belakang imam. Tapi nak hati-hati kalau sampai kejadian imam itu batal, iyo kita nanti gini. Atau imam lupa, subhanallah, ngingetinnya tuh yang wong 3 di belakang imam itu lah. Jangan semasjid itu subhanallah kan. Allah, macam apa? Sudah tuh kalau subhanallah kan, kalau wong di belakang imam nyebut subhanallah, kan tak ada perlu nak keluar di belakang imam subhanallah. Tapi kalau wong di belakang kan perlu suara kuat. Imam batal, yang di belakang inilah yang hentikan imam. Tunggu yang tengah ada galak, yang kanan ada kiri. Nanti imam tidak harus menduduki tempat imam. Kalau kita majunya lebih maju dikit dari makmum yang lain, itu ya adalah imam. Yang namanya dihitung berjemaah itu, kalau imam itu tungkaknya, tumitnya lebih maju dari yang lain, maka yang lebih tumit yang lebih ke depan itu namanya imam. Ini tumit sama tumit. Nah, kalau dia hanya sama, ini sama-sama jemaah. Tapi kalau tumitnya maju dikit, tungkaknya maju dikit, lebih maju tungkaknya, yang lebih maju ini imam. Walaupun ketika dia berdiri kejingannya macamnya sama, tapi tumitnya lebih maju ya. Yang lebih maju itu imam. Jadi ketika imam batal, tidak harus menempati tempat imam. Sangkan itu, tempat imam itu tidak boleh lebih tinggi dari makmum. Ada kamu galak jengok di masjid, di musola, sejadah imam itu lebih tinggi dari makmum. Tempat imam itu galak lebih tinggi. Apa? Lebih tinggi 10 cm. Ya? Nah, lebih tinggi 10 cm. Jadi misalnya ini makmum. Jadi kalau dia batal, nak naik ke sini paksa ngangkat kaki batal. Kalau tidak diangkat, nyantuin. Maka tidak boleh, tempat imam itu lebih tinggi, tidak boleh, makruh hukum. Cuma nyingoknya memang lemah, agak lebih tinggi, tidak boleh, makruh. Bagusnya dia gato, imam dengan makmum gato. Jadi waktu dia batal,
ngesel kaki. Sikap lagi kalau tinjau apa? Kasut, lihap, sama baik. Mana semayang lemah, main gojo ranjang. Ya, jadi kalau dia nak omongan tu biar sujud demam. Kalau dia dewean ya mungkin tak nanti yang nak bakal ganti dia ini posisinya di masjid atau di musola. Jadi kalau ke depan esok-esok kamu jadi pengurus musola itu yang macam itu jangan dibuat, makruh. Ini Imam Batak yang di belakang nak ngenti, waktu nak ngenti nginjuk kami pula. Tak jelas. Tak dengar baca tidak. Watasimuha yang ke-9 pembatal salat ad-darbatil mufdidah, memukul yang berlebihan. Ismaya mau cowok misalnya. Kalau dia nyo sekadar menghalangi, tak apa-apa. Nak lewat kan dihalangi, tak apa-apa. Dihalang itu juga, kio-kio dia lewat depan kita. Kalau dia lewat tidak sampai lembut, kan kita sholat ini. Kalau kita misalnya naruh tangan, dia lewat tangan kita ditumbuh, nah wong itu kita halangi. Kalau kata Nabi, lewat depan wong sholat itu lebih baik dia dijemur 40. Jadi 40 itu memang tidak disebut 40 hari atau 40 tahun. Jadi yang jelas wong yang lewat depan wong sholat itu lebih jahat daripada iblis. Nganggu wong sholat itu lebih jahat dari iblis. Iblis nganggu tak kejingoan, wong nganggu wong sholat kejingoan. Maka itu yang nganggu wong sholat lebih jahat dari iblis. Wa ashiruha ziyadati ruknin fi'liyin amdan. Pembatal salat yang ke-10 menambah satu rukun fi'li yang berjenis perbuatan dengan sengaja. Wa illam yatma'inna lita'ala bihi, karena dinilai bersikap bermain-main. Kan jelas sebab yang sama saja dari usul salat. Kalau dia misal habis dari sujud kan nak melangkah tu di kompon duduk istirahat dulu. Itu duduk tidak nambah rukun. Tidak nambah rukun. Kalau dia sengaja maka itu misal kita harusnya duduk tahiyat akhir. Kita duduk tahiyat awal. Waktu nak ngobah dari duduk tahiyat awal tahiyat akhir itu kita nunduknya lebih dari ujung dengkul. Waktu nunduk nak ngobah itu lebih dari nunduk dengkul, seperti rukuknya wong sholat duduk, maka itu batal sholatnya. Jadi misalnya kan tahiyat akhir itu kan ada duduknya. Dia terduduk tahiyat awal, di tengah lagi tahiyat dan dia ingat, nah tahiyat akhir, salah duduk aku. Waktu dia nak ngobah tu dia akan nunduk.
Cuman nunduknya itu lebih dari ukuran rukuk, lebih dari dengkul dia. Itu sama dengan rukuknya wong solat duduk. Itu ada pendapat katakan patah. Jadi kalau dia terduduk tayat awal, nak duduk tayat akhir, tawarruk, mengejob sehingga dia berubah, tapi tidak dengan mengangkat badan model tadi. Ya. Ini kalau dia amdan, sengaja. Kalau dia tidak sengaja, tidak patah. Sudah, aku belum punya sujud. Lupa sujud tadi itu tak apa. Namanya lupa. Tapi dia ujungnya sahwi untuk nutup kelalaian tadi. Kalau misalnya tahu sudah sujud 2 kali, kemudian dia sujud lagi biar cepat masuk surga. Salah. Yo. Nah kan, wamisul jurus intiana hina ila haddil raqi' min qu'udin liyatawarraka fi asna istasyahudil akhir al-yaqtarisha fil awal pada syargalu ini. Jadi dia nak ngobah itu terliwat macam mau sujud, macam mau rukuk waktu sujud duduk saja salat duduk, maka menurut Imam Syarqawi itu batal. Allah. Ya Allah. Yang ke-10, yang ke-11, wa hadi asyara at-taqaddumu ala imamihi bi ruknaini fi'liyain. Batal salatnya seseorang kalau di saat dia berjemaah. Apa dia? Mendahului 2 rukun fi'li daripada imamnya. Dulu imam, bukan imam nanda. Tapi dia dulu imamnya. Batal. Wa takhallufu bihima bi ghairi uzrin, dan ketinggalan dengan 2 rukun tanpa uzur. Jadi kelambat mendahului 2 rukun dan melambatkan 2 rukun itu juga membatalkan sholat. Jadi misal kelamuan sujud, jadi dia yang melambatkan gerakan sholat dalam berjemaah itu batal. Misal makmum sujudnya kelamuan, memang disunatkan berdoa di waktu sujud terakhir kan, disunatkan berdoa. Cuman kalau kelamuan, imamnya sudah tahiyat, imamnya sudah salam, itu kan namanya kelambatan. Nah, maka jika terlaku hal itu, maka batallah sholat si makmum tadi. Ya, berapa ini? 11. Mana 12 ya? Ini. Wasani asyara biniyat qat'is salat. Batal salat yang ke-12 berniat memutuskan salat. Ka'an yawi fi rak'atil ula al-khuruj minha tsaniyah fayadurru dhalik. Kama law nawa yakfiru an qada illa al-'udhr kasahwi. Khaja biniyat qat'i niat fi'l al-mubtil. Fala yaqtu biha salat hatta yashra'i. Jadi batal ke salatnya. Batal ke tidak? Itu batal jadi. Jadi tidak boleh ada niat untuk ingin batal salat. Wasa asyara yang ke-13 bitta'liq qat'iha bisyai'in. Membatalkan salat
digantungkan dengan sesuatu. Contohnya misal, ya Allah, yes. Misal contoh, kalau misal imamnya si Anu, imamnya Ahmad misal, aku galak. Tapi kalau imamnya Ali, aku tidak galak. Suara Ahmad dengan Ali ini hampir sama, sehingga yang punya niat tadi melok salat Allahu Akbar, sangkonya imamnya ni Ahmad. Tahu-tahu selesai salat, dijingoknya yang salat tadi Ali, maka otomatis salat tidak sah. Atau dia yang melakukan salat digantungkan dengan sesuatu untuk memutuskan salat. Misal, di tengah salat datang nian yang diomongkannya tadi, maka dia batal salatnya. Jadi kesimpulannya, gawi-gawi gawe salat, jangan bermacam-macam nih, bermacam-macamnya. Warabi'a asyara at-taraddud fi qat'iha. Yang ke-14, pembatal salat itu gagu-gagu untuk memutuskan salat. Batalkan aku tidak, batalkan aku tidak, batalkan aku tidak. Nah, itu tetap dihukumkan batal. Inilah 14 yang termasuk pembatal salat. Jadi kalau terlaku salah satu dari 14 ini, maka salatnya batal. Tambah lagi 14-nya itu digawi tegak. 14 ikut tu digawi tegak. Bagus ya. Bukan salat lagi dah main-main ni. Kalau di Mekah itu ada yang sambil mendengar di Mekah. Mana pernah nengok kalau jiwong ada orang di Mekah tu, lagi solat gendong anak, nengok dia, giliran dia nyo, giliran dia nyo rokok, bawa turun, apa kenya saja. Giliran dia tegak, baik lagi awaknya pucuk. Di Mekah, nengok dia, kebanyakan boleh cerita tu orang Tino. Dia pernah nengok orang lanang, kecil anaknya tu masih bayi. Jadi dia yang menjaga, bukan bini. Solat di awak, dia dongnya sudah cukup, kabarnya. Yang tidak saja naik, baik lagi. Itu batal. Batal tu ya budak kecil nama juga. Ada najis. Jatuh gegak macam itu. Batal. Kalau orang Mesir, anaknya diganti Mesir. Anak yang bajak jalan tu diajak hantar betina, hantar anak di kempatnya di badannya, kempatnya di tangan. Jadi anaknya kemana-mana main dia tetap sholat. Jadi kalau di Mekah tu macam-macam. Dengar kabar ada yang sambil sholat sambil lentek yana di Mekah. Sambil sholat penyesuaian. Zaman kita jelas batal lah, muka aurat tidak.
Tahu kalau budak tu mengayap je itu. Ya. Mengayap je. Di baju Arab kan besar-besar. Jadi kalau yang badan-badan kecil pergi haji, lagi sujud jangan dan jem kapan juga gelap. Aku kalau vertigo, tentu nggak mau gelap. Gua masuk jalan gua mengalah. Ya, nah hati-hati. Maka macam-macam ambil wudu cuma tangan baik. Ada yang tidur ni orang India, tidur ni tidur bangunkan qomat Allah solat. Jadi kita dah ajak nak nanya yang jelas tak sebasuh. Kita nak nanya ngaku tak ada maki wudu dah ajak. Jadi kita sistem sana, sistem keyakinan masing-masing. Kita ibadat jago, kita wong jago. Kalau nyingok ke sana, betinonyo kalau India, Pakistan, kaos kaki dah, berterkung dah. Jadi tapi kita nak ajak mengibadi hukum. Dia biasa be, tuntun-tuntunan, senggol-senggolan tu biasa be. Kalau kita, jadi anak pernah ketemu Ustaz Agil Profesor Agil Munawar, bukan Agil Siraj, mantan Menteri Agama. Beliau itu ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli qiraat. Ustaz Agil satu-satunya menteri yang menguasai semua bidang ilmu. Ustaz Agil Munawar, Palembang 13 Hulu. Waktu itu dia cerita dengan Taufik, anak waktu sekolah di Mekah, sekolah di Madinah, dan alhamdulillah segala kitab-kitab semua ulama yang memberikan tuntunan tentang sholat yang anak baca katanya, yang anak pahami, tuntunan yang diberikan oleh Imam Syafi'i. Sampai beliau ngomong ini, mungkin pikir, mungkin solat yang Allah terima, saking rapinya itu solat yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Saking rapinya Imam Syafi'i mengatur aturan solat. Kalau mazhab lain, ujian tadi bergerak boleh, mak ini boleh. Kalau bacaan kita, imam baca, makmum mesti baca, kecuali masbuk. Ada satu mazhab, kalau imam sudah baca, makmum dengar, tak usah baca, kita makmum. Kalau Imam Syafi'i dah, semuanya sama, makmum imam. Imam tu cuma mimpin gerak baik, tapi untuk baca, tanggung jawab masing-masing. Cuman sifatnya berjemaah itu saling menyempurnakan. Kalau makmum tak sempurna, sempurnakan oleh imam. Imam tidak sempurna, sempurnakan oleh makmum. Jadi menurut kata beliau, mungkin yang Allah terima, mungkin, tapi Allah a'lam. Rapi, memang rapinya. Kita kan noleh-noleh ni makruh. Mazhab lain untuk awas ni ya. Ya. Anak salat kan agak kuat. Kalau mazhab kita bacaan mesti didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Abu ya. Mesti kuat, agak kuat kita dengar. Dia ditegur. Tegurnya utik cuti. Di Mekah.
Jangan bersuara tahu buluk. Nah, jadi aneh. Jadi kalau kita di sana nak kata ilmu terombang-ambing sama dengan kayu di tengah laut, tak tahu arahnya kemana. Sangka kita ke tepi benar, tahunya ke tengah. Sangka kita ini benar, tahunya salah. Jadi tidak semua yang di Mekah itu benar. Kalau kata ilmu, jadi bisa baik betinanya, baik lanangnya, cara wuduknya, bayar. Allah.